Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di tengah pandemi seperti ini, kita harus terus menjaga kesehatan agar kita tidak mudah ya tertular penyakit COVID-19. Amin. Baik, kembali bersama saya Fauzan Lutfi Maulana dalam video pembelajaran kali ini, yaitu video pembelajaran PPKN. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas nikmatnya lah kita dapat diberikan ya kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat kembali bertemu pada video ini. Dengan penuh semangat tentunya dan bahagia, dengan begitu Anda dapat menyimaknya terkait apa yang akan disampaikan dalam video pembelajaran ini. Baik, pada video pembelajaran PPKN ini, saya akan menyampaikan materi terkait pembelajaran PPKN kepada Anda, yaitu materi tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Ya, menarik ya. Sebelum lebih lanjut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu nih, ya, agar ilmu yang kita dapatkan menjadi keberkahan dan kebaikan bagi kita semua. Berdoa dimulai. Amin. Baik, berdoa selesai. Dalam video pembelajaran ini, yang akan kita bahas terkait materi yang akan saya sampaikan yaitu terkait makna HAM, makna kewajiban asasi manusia ya, hak dan kewajiban dalam Pancasila, serta ya undang-undang yang menjamin HAM. Baik, izin share screen ya. Nah, yep, ini adalah uh, harmonisasi dan hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila ya. Oke. Nah, ini ada makna hak asasi manusia. Sebelum kita ke makna hak asasi manusia lebih lanjut ya, kita terlebih dahulu memahami tentang manusia. Sebentar. Nah, tentang manusia ya, kita terlebih dahulu memahami tentang manusia. Ya, manusia itu merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Itu saja ya. Yang diberikan anugerah akal dan pikiran. Tentu kita punya akal dan pikiran. Ya, serta anugerah kebebasan. Ya, Tuhan menciptakan manusia ini ya dengan memberikan akal, pikiran serta kebebasan, menjadikan manusia itu makhluk yang merdeka tanpa adanya halangan apapun ya dalam melakukan apa yang dikendakinya untuk mengembangkan dirinya tentunya dalam hal yang baik-baik. Ya. Jadi Tuhan menjamin akan hal itu ya. Menjamin akan manusia itu merupakan makhluk yang merdeka gitu. Bebas. Yaitu kebebasan yang dimiliki manusia jadi Tuhan menjamin akan hal itu, yaitu kebebasan yang dimiliki manusia, menjamin akan segala hak yang dimiliki manusia atas kebebasan yang telah dianugerahkannya. Nah, selain menjamin hak, Tuhan juga memberikan kewajiban kepada manusia. Supaya apa? Agar manusia mengerti bahwa dalam memaknai kebebasan, kemerdekaan yang dimana Tuhan telah menjamin tidak dimaknai secara keliru gitu atau salah, sehingga kebebasan yang dimiliki manusia itu dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Selain itu juga adanya kewajiban asasi manusia agar terciptanya keseimbangan dalam kehidupan manusia, yang dimana selain sudah mendapatkan hak, tentu juga harus melaksanakan kewajibannya. Gitu. Nah, di sini ada makna hak asasi manusia ya. Jadi ada menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia ya. Nih, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, menurut John Matterson mengatakan hak-hak yang melekat dalam diri manusia dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Ya. Lalu ada ciri-ciri hak asasi manusia ya. Nah, ciri-ciri hak asasi manusia itu ada hakiki, universal, tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi-bagi. Apa itu maksudnya hakiki? Jadi hak asasi manusia itu sudah ada sejak lahir. Gitu ya, hakiki, melekat sejak lahir. Termasuk juga seseorang yang mulai diakui sebagai manusia sekalipun masih dalam berupa janin dalam kandungan ibu. Jadi walaupun masih dalam kandungan, tapi itu juga sudah ada hak asasi manusianya. Mengapa? Ya karena dia juga merupakan hidup, akan menjadi manusia gitu. Kalau ya dia manusia gitu. Lalu bersifat universal. Jadi hak asasi manusia itu eh, berlaku untuk semua orang, tidak memandang suku, ras atau apapun lah itu, warna kulit, tidak. Lalu juga hak asasi manusia tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi-bagi juga. Misal seseorang hanya mendapatkan hak hidup tapi tidak mendapatkan hak rasa aman, jadi itu nggak bisa dibagi-bagi. Semuanya hak asasi manusia itu tidak dapat dibagi. Nah, jadi HAM itu merupakan hak alamiah ya, yang melekat dalam setiap diri manusia sejak dilahirkan ya. Nah, tanpa HAM manusia tidak dapat hidup. Maksudnya tidak dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Gitu. Jadi ya manusia diciptakan dengan anugerah kebebasan tanpa adanya HAM, bagaimana gitu? Tidak bisa. Seperti itu. Lalu ada makna kewajiban. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan ya sebagai segala sesuatu yang jadi tanggung jawab bagi kita semua gitu. Nah, menurut Undang-Undang RI nomor 39, nah ini menyatakan bahwa kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Nah, jadi hak dan kewajiban ini tidak dapat dipisahkan ya. Ya, karena hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan gitu. Mempunyai hubungan sebab akibat ya. Manusia itu mendapatkan haknya dikarenakan ya dipenuhinya kewajibannya gitu. Dilaksanakan kewajibannya, lalu manusia mendapatkan haknya gitu. Misal ya, kita mendapatkan hak hidup. Maka kita wajib untuk menjalani hidup kita nih ya, menjadi pribadi yang baik ya kan, santun, bukan malah menjadi pribadi yang buruk gitu. Ya itu kan kewajiban daripada kita mendapatkan hak hidup gitu. Seperti itu. Jadi hak dan kewajiban saling berkaitan. Nah, ini ada hak dan kewajiban dalam Pancasila ya. Nah, terdapat hubungan antara hak dan kewajiban dengan Pancasila. Jadi adanya hubungan dengan hak dan kewajiban tersebut yaitu melalui kelima sila Pancasila, ya kan? Hal ini jadi tanda bahwa Pancasila itu menjunjung tinggi keberadaan hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Nah, ini misalnya pada sila ketuhanan yang Maha Esa mengandung makna bahwa sila pertama Pancasila ini menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, beribadah, dan memberikan kewajiban untuk menghormati agama gitu. Jadi Pancasila itu ya menjunjung tinggi ya penerapan hak dan kewajiban gitu. Lalu kemanusiaan adil dan beradab. Nah, ini mengandung makna bahwa sila kedua dari Pancasila ini mengandung bahwa menjunjung tinggi penerapan hak yang sama dalam kedudukan hukum serta memiliki kewajiban dan hak yang sama untuk mendapatkan jaminan hukum. Seperti itu. Lalu ada Persatuan Indonesia. Nah, ini mengandung makna bahwa sila ketiga dari Pancasila ini yaitu sesuai dengan prinsip hak asasi manusia bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persatuan.
Lalu yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini tentu ya eh, menjunjung tinggi penerapan menghargai hak manusia untuk bermusyawarah tanpa adanya paksaan, tekanan dan sebagainya, ya. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi dengan sila kelima ini mengandung bahwa Pancasila ini mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya. Seperti itu. Nah, dari sikap yang kita tunjukkan di kehidupan sehari-hari, sikap yang dapat kita tunjukkan di kehidupan sehari-hari atau di kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka menegakkan HAM berdasarkan atau sesuai dengan pengamalan dari tiap sila Pancasila dapat kita tunjukkan. Misalnya berdasarkan atau sesuai dengan sila pertama, ya kan? Bisa saling menghormati dan bekerja sama untuk membentuk kerukunan hidup dalam beragama. Lalu misalnya sila kedua, ya kan? Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, mengakui kesamaan derajat, hak dan kewajiban. Sila ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Kita dapat menunjukkan sikap memajukan pergaulan dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu yang sila keempat, kita dapat menunjukkan sikap, ya kan? Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain dan menerima dan menghormati serta melaksanakan setiap hasil dari musyawarah. Yang sila kelima, lalu itu sikapnya dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dan kita senantiasa bekerja keras. Seperti itu. Nah, lalu ada undang-undang yang menjamin HAM ya. Undang-undang yang menjamin HAM itu ada di Undang-Undang Dasar menjamin terlaksananya HAM ini ya. Ada di Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 28A sampai 28J ya. Sampai dengan 28J. Nah, bagaimana itu apa yang diatur, apa yang dijamin dalam undang-undang ini, ya kan? Nah, jadi itu pada pasal 28A, jadi pasal 28A itu tentang adanya hak manusia untuk hidup, dijamin diatur tentang adanya hak untuk hidup. Pasal 28B itu tentang hak manusia untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Pasal 28C tentang hak manusia untuk mengembangkan dirinya. 28D tentang hak manusia atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum dan sebagainya. 28E tentang hak manusia atas kebebasan pribadi. 28F tentang hak manusia untuk berkomunikasi serta memiliki, menyimpan, mengolah dan terkait informasi ya. Lalu 28G tentang hak manusia atas rasa aman. Dan seterusnya sampai dengan J tentang kewajiban setiap orang untuk menghormati HAM. Seperti itu. Oke. Baik, itu saja dalam video pembelajaran kali ini ya. Jadi dengan menyimak video pembelajaran PKN ini tentang materi ini, diharapkan saudara dapat memahami ya, mengerti terkait apa itu hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Sehingga saudara dapat membedakan antara hak dan kewajiban dengan baik. Juga dapat melaksanakan apa yang telah menjadi kewajiban bagi saudara sebagai manusia dan saudara dapat mengetahui apa yang menjadi hak saudara sebagai manusia. Selain itu, saudara dapat mengetahui, memahami, dan mengerti bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara sangat menjunjung tinggi serta sejalan dengan mewujudkan keberadaan terkait hak asasi manusia dan juga kewajiban yang dimana keduanya itu hak dan kewajiban itu berjalan dengan selaras dan harmonis dengan Pancasila juga sejalan gitu. Sehingga saudara diharapkan dapat terus ya menerapkan serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara sehari-hari. Baik, itu saja terkait video pembelajaran PKN ini. Mohon maaf atas kelebihan dan kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.